Ayuwandira baru saja menjelaskan hasil pembicaraannya dengan Pranayam. Nini Ragarunting kelihatan sangat kecewa. Ayuwandira berusaha memberikan pengertian-pengertian, tapi sepertinya Nini Ragarunting tak ingin merubah pendiriannya. Dia tetap bertekad ingin menjodohkan Ayuwandira dengan Pranayam. Pranayam berkata begitu? Iya, Nek. Dia sudah bisa menerima keadaannya yang sekarang. Dia merasa sudah cukup bahagia. Dia bohong. Dan kau sendiri bagaimana? Aku juga merasa hidup tenang sekarang ini. Aku hanya cemas memikirkan keadaanmu, Nek. Kalau kau sembuh, kalau kau sudah sehat kembali seperti sedia kala, aku akan merasa sangat bahagia. Bahkan, aku merasa orang yang paling bahagia di dunia ini. Aku tidak menginginkan apa-apa lagi. Omongan bocah cilik, kau juga bohong. Kalian berdua sekarang sudah menjadi pembohong, pendusta. Aku tidak akan percaya. Kalau memang nenek tidak percaya, ya kami tidak bisa memaksa, bukan? Sudah, ayo. Jangan ngomong apa-apa lagi. Kata-katamu hanya membuat hatiku semakin remuk. Ya, baiklah. Jika kalian tidak mau menjadi pasangan suami istri, baik. Jika kalian tidak saling menyukai, baik. Aku tidak peduli lagi. Kalian boleh saling membenci. Kalian boleh hidup terus membujang sampai hari tua seperti Nini Ragarunting. Aku tidak mau tahu. Tua bangka. Nini Ragarunting, si tua bangka. Kau tidak bisa mengharapkan apa-apa lagi sekarang. Lebih baik kau segera mati, lebur menjadi debu. Tapi sungguh malang nasibmu. Kau akan mati seperti babi hutan tersungkur di rumpun belukar. Tidak akan ada yang menangisi kematianmu. Matahari riwayatmu. Dan tidak akan ada yang mengenalmu. Nek, jangan berkata seperti itu. Aku ini siapa? Kau ini siapa? Kau Ayuwandira. Kau seorang gadis yang sombong, tinggi hati, angkuh, dan tidak jujur. Kau persis seperti Nini Ragarunting dulu, waktu dia masih hidup. Dan Pranayam itu dia persis seperti Tanpa Rowang. Kalian berdua akan menjadi orang-orang yang tidak bahagia. Karena kalian berdua telah saling membohongi. Sudah, ayo, cukup. Sekarang persoalanmu dengan Pranayam benar-benar sudah kuanggap selesai. Setelah pembicaraan malam itu, Nini Ragarunting selalu nampak murung. Dia hampir tak pernah keluar dari ruangan pondoknya. Dia seringkali duduk termenung di tepi ranjang, dan kadangkala badannya menjadi panas kembali. Ayuwandira gelisah. Walaupun dia selalu gagal menghibur hati perempuan tua itu, namun dia masih terus berusaha. Ayolah, Nek, minumlah sedikit supaya kerongkonganmu tidak kering. Nek, jangan membuat hatiku menjadi susah. Kalau kau begini terus, hatiku menjadi sedih. Apa kau sudah tidak sayang lagi padaku, Nek? Apa sekarang kau membenci aku? Diamlah, jangan ngomong apa-apa lagi, anak sombong, angkuh, tinggi hati. Baiklah, Nek. Biarlah segala yang jelek menjadi milikku. Diam kau, tutup mulutmu, pergi sana.
Aku tidak membutuhkan kehadiranmu. Sekarang aku benar-benar hidup sendirian di dunia fana ini. Dan aku akan menikmatinya sampai ajalku nanti. Oh, Nek. Kau sudah membuat hatiku hancur berkeping-keping. Aku tidak tahan lagi kalau begini. Kau tidak mau makan, tidak mau minum, dan kau selalu menyalahkan aku. Kau selalu mencela sikapku. Aku harus bagaimana? Kalian ini orang-orang muda biasanya membuat susah orang tua. Sudahlah, sudah. Biarkanlah aku sendiri. Pergi sana. Kau boleh melakukan apa saja. Sekarang ini sesuka hatimu. Aku tidak akan peduli lagi. Nek, jadi kau juga tidak mencintaiku lagi? Aku tidak mencintai siapa-siapa lagi. Aku hanya hidup sendirian di muka bumi ini. Kau membenci aku? Aku benci semuanya. Aku benci kehidupan ini, tahu? Aku benci pada diriku sendiri. Baiklah, Nek. Kalau kau sudah tidak mencintaiku lagi, baiklah. Kalau kau sudah sangat membenci aku, karena aku tidak mau menjadi istri Paman Pranayang, dan kau menganggap aku bersalah, baiklah. Tapi bagaimanapun juga, kau adalah orang yang paling kucintai. Aku berhutang budi padamu, Nek. Jangan bicara lagi. Kau tidak berhutang apa-apa padaku. Semuanya sudah selesai. Baiklah, Nek. Kalau begitu, sebaiknya aku pergi saja. Selamat malam, Nenek Ragaruti. Ayu Wandira menjadi bingung dan sedih. Pikirannya gelap bagaikan langit tanpa bintang. Dia berjalan perlahan-lahan ke ruangan tidurnya, kemudian memparingkan tubuhnya di atas ranjang. Tapi hatinya yang gelisah tak mau diam. Air matanya bercucuran, dan dia merasa seperti ada yang menekan dadanya, menekan dengan kuat sekali. Nenek Ragaruti, sebenarnya aku tidak ingin mengecewakan hatimu. Tapi mengapa kau tidak mau mengerti juga? Seharusnya kau bisa mengerti. Bukankah kau sendiri mengatakan bahwa jodoh bukan menjadi wewenang manusia? Tapi mengapa sekarang kau memaksaku? Nek, aku tidak sanggup mengalami hal ini terus-menerus. Aku tidak kuat menanggung beban ini. Baiklah, kalau kau sudah sangat membenciku, biarlah aku pergi. Pergi saja. Wandira berjalan tanpa menengok-nengok lagi, melintasi pohon-pohon liar di atas lereng. Bulan yang sudah mulai muncul di atas pungguk, cahayanya lemah menerangi permukaan bumi, bercampur dengan kabut tipis yang melayang-layang rendah. Begitu tiba di sebuah lereng yang terjal dan tinggi, Ayu Wandira berhenti. Lebih baik aku mati saja. Tidak ada gunanya aku hidup lebih lama. Nenek Ragaruti sudah membenciku. Mengapa dunia tidak bersahabat? Mengapa dunia tidak tersenyum ramah padaku? Ada saja yang mengganggu ketenangan hatiku. Baik, aku akan mengakhiri semua ini. Ibu, maafkan aku, Ibu.
Kau sering memberiku petuah. Kau tidak ingin aku menjadi gadis yang mudah berputus asa, mudah kehilangan semangat, dan tidak tahan menghadapi guncangan angin. Tapi Ibu, kau pasti dapat mengerti keadaanku. Kau pasti melihat penderitaanku. Maafkan aku, Ibu. Maafkan Ayu Wandira, anakmu ini. Ayu Wandira memejamkan matanya. Dia sudah bertekad bulat. Gadis itu bermaksud mengakhiri hidupnya. Sementara angin malam terus bertiup memukul dinding-dinding tebing yang terjal. Jurang yang sangat dalam dan gelap terbentang di bawah. Ayu Wandira menarik nafas panjang sekali. Dan kembali dia mengenang ibunya yang sudah tiada. Dan saat berikutnya, kakinya bergerak. Mendadak sebuah bayangan berkelebat. Tuan Cakradara. Cakradara membopong tubuh Ayu Wandira dan menurunkannya setelah melangkah beberapa tindak. Sekarang mereka berdua berdiri di bawah pohon rindang di sela-sela batu padas. Tuan Cakradara, apa yang telah kau lakukan ini? Akulah yang seharusnya bertanya begitu, Ayu. Apa yang kau lakukan di tempat ini? Malam-malam begini. Saya mempunyai persoalan pribadi. Tidak seharusnya Tuan Cakradara ikut campur. Aku tidak akan membiarkan seorang gadis membuang dirinya ke dasar jurang yang gelap. Saya memang berniat mengakhiri hidup saya, Tuan. Tenanglah. Setiap persoalan pasti bisa diselesaikan dengan baik. Setiap masalah bisa dicarikan jalan keluarnya. Dan bunuh diri bukanlah jalan keluar yang baik. Bunuh diri justru akan membuat terperangkap dalam dosa yang berkepanjangan. Saya sudah tidak tahan lagi, Tuan. Beban yang harus saya pikul terlampau berat rasanya. Tidak seharusnya kau berputus asa, Ayu. Tapi saya memang sudah benar-benar putus asa. Ayu, ada sebuah pepatah mengatakan, orang malas menjadi bantalnya setan. Dan orang putus asa menjadi sahabat iblis. Biarlah, Tuan. Biarlah saya menjadi sahabat iblis. Lebih baik saya mati daripada menanggung beban yang sangat berat. Saya benar-benar sudah tidak kuat lagi. Sebenarnya ada persoalan apa? Barangkali aku bisa menolong mencarikan jalan keluarnya. Setelah Cakradara mendesak-desak, akhirnya Ayu Wandira menceritakan persoalan yang sedang dihadapinya. Bahwa Nini Raga Runting menginginkan Pranaya menjadi suaminya. Cakradara terdiam sesaat lamanya. Kening pria bangsawan itu berkerut-kerut, dan wajahnya yang tampan sebagian disinari bulan. Sebenarnya itu bukan persoalan yang berat. Paman Pranaya bagaimana? Apa kau sudah membicarakannya? Sudah, Tuan. Paman Pranayam juga menganggap keinginan Nenek Raga Runting terlalu berlebihan. Pada dasarnya kami sependapat. Kami memang merasa tidak cocok menjadi pasangan suami istri. Mengapa begitu? Karena kami sama-sama mengerti bahwa kami tidak saling mencintai. Kami dapat merasakannya. Dan kami tidak ingin membuat lembaran hitam dalam kehidupan kami dengan sebuah perkawinan tanpa rasa cinta. Baiklah. Dalam hal ini aku tidak bisa membantu lebih banyak, Ayu. Karena persoalan ini menyangkut persoalan pribadi orang. Tapi kukira kita harus membicarakan persoalan ini dengan Dinda Tunggadewi dan Raja Dewi. Jangan, Tuan Cakradara. Jangan. Saya takut nanti mengganggu Tuan Putri. Kukira tidak akan mengganggu. Persoalan kalian adalah juga persoalan mereka. Tapi Tuan, saya malu.
Saya tidak ingin menjadi bahan perguncingan di tempat pemukiman ini. Tidak akan ada yang membuat pergunjingan. Kau jangan berprasangka yang bukan-bukan, Ayu. Sudahlah. Biarlah nanti aku yang akan menyampaikannya pada Dinda Tunggadewi. Kau tunggu saja hasilnya. Nini Raga Runting sendiri sudah pernah menyampaikan persoalan ini padaku. Dulu, pada saat Paman Pranayam belum lama turun dari lereng Gunung Lejar. Beliau pernah menyatakan rasa kecewanya. Beliau mengatakan secara terus terang. Dan aku dapat memahami apa yang dirasakan beliau. Ayu Wandira. Iya, Tuan Putri. Beliau sangat sayang padamu. Beliau hanya ingin kau hidup bahagia dan bukan menjadi pendekar wanita sebatang kara di dunia ini, seperti yang pernah dialaminya. Beliau ingin kau segera mempunyai seorang suami, dan beliau sangat menyukai Paman Pranayam. Beliau akan sangat bahagia jika kalian berpasangan sebagai suami istri, Ayu. Dan hal itu sudah beberapa kali dikatakannya padaku. Kalian tidak perlu merasa khawatir. Aku tahu persoalan apa yang sedang kalian hadapi. Aku juga dapat merasakan. Ayu Wandira masih sangat muda. Sementara Paman Pranayam merasa dirinya sudah terlalu tua untuk mempunyai istri. Sebenarnya hal-hal seperti ini tidak perlu menjadi penghalang bagi dua orang yang ingin berpasangan menjadi suami istri. Apa artinya usia? Yang penting, dua-duanya mempunyai watak yang baik. Yang penting, dua-duanya mempunyai pengertian-pengertian tentang hakikat sebuah perkawinan. Sama-sama menghargai dan sama-sama setia serta jujur. Sama-sama menjunjung tinggi harkat sebuah perkawinan. Itulah yang terpenting. Ya, memang semua orang mendambakan cinta dalam sebuah perkawinan. Tapi bukankah cinta itu bisa tumbuh, bisa berkembang pada saat mereka sudah menjadi suami istri? Kukira hal itu bisa saja terjadi kalau dua-duanya sama sepaham dan sudah sama-sama dewasa serta mengerti. Banyak suami istri yang bisa hidup bahagia sampai kakek nenek, sekalipun mereka berangkat tanpa didasari rasa cinta. Sebaliknya, banyak pasangan yang sangat luas dan hatinya sangat lembut. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.